Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Wisnu Barata SOSMM, Kepala Dispermades Kabupaten Batang. Yang kami hormati Ibu Yanti Wayuningsih SHMM, Kabid Pemberdayaan Desa Dispermades Kabupaten Batang, sahabat desa di wilayah Kabupaten Batang yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam rangka acara Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Untuk hari ini, tema yang akan disampaikan adalah terkait dengan kepemimpinan aparatur pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan ini secara offline kami sampaikan kepada sahabat desa bahwasanya nanti akan kami upload di portal YouTube Dispermades Batang. Nanti sahabat desa bisa menyaksikan secara langsung. Marilah kita dengarkan bersama arahan sekaligus pemberian materi oleh beliau Kepala Dispermades Kabupaten Batang, Bapak Dr. Agung Wisnu Barata. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih Mas Budi Utomo SE yang selalu mendampingi kami dalam kegiatan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Kemudian yang saya hormati juga Mbak Yanti SHMM, Kabid Pemberdayaan Desa. Mbak Yanti ini membawai salah satunya kaitannya dengan administrasi dan perangkat desa, ya Mbak Yanti ya. Ya, jadi Mbak Yanti tak ikut sertakan untuk mendampingi kegiatan hari ini. Topik hari ini saya akan mengambil judul kepemimpinan aparatur pemerintahan desa. Menurut pendapat kami, ilmu pemimpin itu sangat perlu, karena setiap manusia adalah pemimpin. Minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi nggak ada manusia yang tidak jadi pemimpin. Minimal bisa memimpin jiwa raga kita, memimpin ke arah kebaikan terhadap diri kita sendiri. Kalau sudah bisa memimpin diri sendiri, ya nanti kita memimpin keluarga kita, bagi yang sudah berkeluarga. Nanti kalau sudah bisa memimpin keluarga kita, kalau yang punya jabatan di dalam pemerintahan kayak Pak Kades, yang memimpin tentang desanya. Kalau yang Pak Kadus, kepala dusun, yang memimpin tentang dusunnya. Kalau Pak RT berarti memimpin RT-nya, RW juga memimpin RW-nya. Jadi setiap manusia sebenarnya pemimpin, dan setiap kepemimpinan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, hasil penelitian berbagai sumber itu mengatakan bahwa suksesnya suatu organisasi dalam pencapaian tujuan itu sangat ditentukan sekali oleh faktor kepemimpinannya. Nah, pada kesempatan ini kami ingin ngambil kepemimpinan yang sifatnya praktis saja. Karena teori kepemimpinan itu banyak sekali, pengertian kepemimpinan itu banyak sekali. Nah, kami akan ngambil yang sifatnya praktis dan bisa dilaksanakan, terutama di pemerintahan desa. Saya akan ngambil judul kepemimpinan aparatur pemerintahan desa dengan mengartikan dulu apa itu kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Ini bisa dikatakan tentang intisari kepemimpinan itu apa, hakikat kepemimpinan itu apa, pengertian kepemimpinan itu apa, saripatinya kepemimpinan itu apa. Kalau kalimat ilmiahnya itu ontologi, hal yang paling mendasar dari suatu kepemimpinan. Ini menurut pendapat kami, dari berbagai sumber yang ada maupun dari teori yang ada, kami membuat pengertian bahwa kepemimpinan itu ilmu dan seni. Ilmu dan seni mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, ada dua yang kami garis bawahi sebagai suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, kepemimpinan itu dapat dipelajari oleh siapapun yang mau mengerti tentang kepemimpinan. Jadi sebagian dari teori memang ada yang mengatakan bahwa lahirnya suatu pemimpin itu
memang lahir dari sejak lahir, bakat istilahnya, talenta istilahnya. Kalau bahasa Jawanya apa itu, bakal bayine itu dari gawan bayine. Gawan bayine sudah punya pemimpin. Tapi sebenarnya ilmu kepemimpinan itu bisa dipelajari. Nih. Baik dipelajari lah. Kepemimpinan yang dipelajari itu apakah kepemimpinan kita untuk ngelola yang sifatnya kayak perusahaan, yang profit oriented, berarti kepemimpinan dalam perusahaan. Kalau di ilmu pemerintahan ya berarti ilmu kepemimpinan untuk melayani masyarakat. Nih. Jadi ilmu pengertian kepemimpinan ilmu adalah ilmu kepemimpinan itu bisa dipelajari. Nah, kepemimpinan itu juga sebuah seni. Seni itu art. Seni itu indah, seni itu lebih cenderung pada rasa. Jadi orang bisa juga Mas Budi, Mbak Yanti sama-sama alumni satu universitas. Tetapi di dalam seni kepemimpinan itu bisa beda. Karena adanya rasa seni. Seni itu sangat berpengaruh dari pribadi kita maupun pengalaman hidupnya. Bisa dikatakan satu sekolahan, satu pondok pesantren, satu organisasi, didikannya kepemimpinannya sama, tapi seni kepemimpinannya itu berbeda-beda. Inilah keunikan manusia, ilmunya podo tapi seninya berbeda, dan itu merupakan suatu hasanah. Tapi yang dari baik ilmu atau seni, intisarinya itu mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Ya sesuai dengan kehendak para pemimpin itu. Jadi manakala seseorang itu sudah bisa mempengaruhi orang lain dalam mencapai suatu tujuan, ya berarti kepemimpinannya sudah ada. Kayak Mbak Yanti sudah pegang di kepala bidang pemberdayaan desa. Dia punya kemampuan skill mempengaruhi para kasih ya, kemudian punya pengaruh kepada Pak Kepala Desa, para Pak Kadus, para kasih karkaur yang ada aparat pemerintahan desa untuk mengarahkan suatu kepentingan. Kalau kepentingan kita kepentingan sifatnya moral, contohnya bagaimana di desa itu menangani masalah dana desa, ADD, bagi hasil dan lainnya. Masyarakat, aparatur pemerintahan desa itu mau mengikuti, berarti di dalam dirinya Mbak Yanti itu sudah ada sifat kepemimpinan. Nah, itu intisari kepemimpinan sebenarnya hanya mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Jadi semakin daya tarik mempengaruhinya lain dan tujuannya itu orang lain terpengaruh mencapai tujuan, berarti kepemimpinan itu berhasil. Sebagai suatu ilmu kepemimpinan dapat dipelajari oleh siapapun. Kepemimpinan bukan hanya semata-mata karena bakat. Dari ini jadi perlu saya garis bawahi, kepemimpinan itu bukan hanya semata-mata karena bakat. Makanya bagi siapapun yang belajar tentang kepemimpinan itu bisa, gitu aja. Umpamanya Pak Kades kan warnanya beda-beda dari asal usulnya ya Mbak Yanti. Ada yang dulunya dari orang pengusaha atau mungkin dari tani itu kan. Tapi kalau nanti sudah menjadi kepala desa dan mau belajar tentang kepemimpinan ya insya Allah bisa. Dan sebagai seni juga kepemimpinan pada diri seorang mempunyai karakter, ciri khas, keunikan masing-masing. Jadi tidak bisa antara orang satu dengan orang lain seni kepemimpinan itu sama, itu aja. Kalau saran saya itu bahwa manusia itu kan punya keunikan, istilahnya talenta. Talenta itu hobi kita masing-masing, bakat kita masing-masing, sehingga dalam belajar kepemimpinan kalau bisa ya sesuai dengan nurani yang kita miliki. Nanti akan lebih hebat lagi itu. Karena setiap manusia itu punya karakter dan punya ciri yang positif itu di dalam kepemimpinan itu dikembangkan. Dalam kepemimpinan ada tujuan yang hendak dicapai. Kalau tujuan yang hendak dicapai, kalau kita di ilmu pemerintahan, terutama di pemerintahan aparatur desa, tujuan apa dari kepemimpinan? Sebenarnya hanya satu, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kalau ilmunya ilmu pelayanan. Kalau di perusahaan, apa tujuan kepemimpinan? Profit oriented, mencari untung sebesar-besarnya. Jadi kepemimpinan secara swasta dengan pemerintahan itu ya sangat sekali berbeda. Makanya kalau kepemimpinan kayak kepala desa, kepemimpinan Pak Kadus, para kasih, itu lebih cenderung pada pelayanan masyarakat, yang artinya masyarakat sejahtera dan masyarakat bahagia. Apa yang dia akan laksanakan di dalam kepemimpinan, itu sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ruhnya kepemimpinan itu
mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Saya kira ini ilmu yang paling praktis lah untuk mengerti tentang kepemimpinan. Sebenarnya banyak sekali sih pengertian kepemimpinan dari para ahli, tapi saya ngambil yang paling praktis. Kemudian yang kedua, bagaimana asal-usul pemimpin, misalnya kausa materialnya, bagaimana asal-usulnya. Ini kalau di kalimat keilmiahan yang namanya epistemologis, asal-usul pemimpin. Pemimpin itu bisa lahir dari suatu kepercayaan, memang dia dipercaya oleh kelompoknya itu jadi pemimpin, atau melalui penunjukan, atau melalui pemilihan secara demokratis. Kayak kepala desa ini, lahirnya pemimpin kepala desa ini termasuk pemimpin yang lahir secara demokratis. Meskipun Pak Kades itu bukan jabatan politik, Pak Kades itu bukan jabatan politik, bukan diusung dari partai politik, tetapi proses untuk mencapai kepemimpinan kepala desa jadi kepala desa melalui proses politik. Nah, jadi itu yang memang harus tahu juga, ini melalui proses demokrasi, proses yang dikehendaki, yang disenangi oleh rakyat. Sedangkan umpamanya kepemimpinan perangkat desa. Perangkat desa jadi itu kepemimpinan yang lahir dari penunjukan melalui SK. Makanya ini Mbak Yanti sering menyampaikan di saat pembinaan juga bahwa kepala desa itu diangkat oleh perangkat desa, saya ulang lagi, perangkat desa itu diangkat oleh kepala desa setelah dapat rekomendasi dari camat. Ini berarti proses kepemimpinannya melalui suatu penunjukan, melalui suatu surat keputusan, melalui jalur yang sifatnya formal. Itu asal usulnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan yang ketiga itu, mengapa perlu seorang pemimpin? Kok tidak usah ada pemimpin? Kalau tidak ada pemimpin gimana? Mengapa perlu seorang pemimpin? Ini kalau secara ilmiahnya yang dinamakan aksiologis. Mengapa perlu seorang pemimpin? Satu, itu sebagai penunjuk arah dalam suatu kelompok, dalam suatu organisasi. Apapun kelompoknya, apapun organisasinya, itu pasti ada kepemimpinannya. Kita saja kalau di kelas itu ada kepemimpinan kelas ya Mas Budi. Dan ini Mas Budi luar biasa, mantan ketua OSIS SMA 1 Batang. Ilmu kepemimpinannya sudah matang ya, kebetulan karena Pak, kebetulan saja. Kebetulan. Yang enggak itu kan dulu melalui pilihan teman. Jadi sekarang sudah bekerja di Disformades ya, kalau saya perintah ya karena kepemimpinan cepat ya sudah tahu ini luar biasa. Dan saya meyakini karena asal muasalnya juga mulai terlatih sejak SMA, sekarang sudah tua, saya kira kepemimpinannya makin hari makin bagus. Amin, amin, amin. Jadi ini bisa dikembangkan. Jadi ketua OSIS sulit Mas Budi. Saya belum pernah jabat ketua OSIS ini. Mbak Yanti pernah? Belum ya. Jadi ya memang seperti itu Jadi pemimpin itu karena kepercayaan tadi, kepercayaan dari teman-teman, siswa menunjuk Mas Budi melalui pemilihan, menjadi akhirnya jadi. Jadi seorang pemimpin sebagai penunjuk arah dalam suatu kelompok. Kalau waktu zaman masih di sekolahan ya berarti penunjuk arah organisasi, bisa menjembatani kepentingan sekolah dan kepentingan siswa, itu ya Mas Budi ya. Nah ini sekarang kita di pemerintahan berarti memberikan petunjuk, memberikan arah ke organisasi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Yang kedua, pemimpin akan hadir karena kebutuhan kelompok atau organisasi. Contoh, ada desa, ada pemerintahan desa. Ada pemerintahan desa di situ berarti karena ada kebutuhan yang memang harus ada jadi seorang kepala desa atau juga mungkin PJ. Itu memang kebutuhan organisasi yang memang harus ada untuk menggapai visi, misi, strategi, program kegiatan yang hendak dicapai. Ini bahasa-bahasa di pemerintahan. Visi, misi, strategi, program kegiatan yang hendak dicapai. Visi itu cita-cita yang diinginkan. Kalimatnya visi, ini bahasa organisasi. Kalau misi itu bagaimana cara memperoleh tadi untuk mencapai tujuannya. Jadi visi itu bagaimana cara memperoleh nanti tujuan itu bisa tercapai. Strategi itu strateginya bagaimana, programnya itu bagaimana, kegiatannya bagaimana. Termasuk hari ini kan kita kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan laboratorium administrasi pemerintahan desa adalah pembelajaran. Nah,
Dengan pembelajaran seperti ini, nanti Pak Kades, perangkat desa, siapapun juga yang membutuhkan tentang informasi tentang desa bisa belajar. Harapannya setiap hari, setiap saat bisa belajar dan makin hari makin pinter. Saya katakan yang namanya proses pembelajaran ya tidak ada yang enak. Tapi daripada kita terbelenggu dari kebodohan yang akan menyiksa setiap saat, ya kita harus belajar. Seperti hari ini kita belajar tentang kepemimpinan yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, pemimpin punya warna tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi atau lingkungannya. Jadi kalau kami maunya kepala dinas di Dermades, warnanya juga akan berbeda dengan kepemimpinan yang dimiliki sewaktu jadi camat, sewaktu jadi kabak, kepala kantor. Juga berbeda dengan kepemimpinan warna yang dimiliki oleh Pak Kades, itu juga berbeda. Berbeda juga umpamanya pimpinan pondok pesantren, itu juga berbeda. Berbeda juga manakala pimpinan suatu perusahaan, itu juga berbeda. Berbeda lagi umpamanya kepemimpinan dalam suatu organisasi tertentu. Warnanya itu berbeda-beda sesuai apa yang ada di dalam suatu organisasinya. Jadi itu intinya seperti kenapa kita perlu seorang pemimpin. Dia akan menjadi suatu penunjuk arah. Menunjuk arah kemana organisasi itu akan dibawa. Ini kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan aparatur pemerintahan desa? Nah ini saya akan masuk ke substansi materi kalau tadi secara umum. Bahwa kepemimpinan aparatur pemerintahan desa itu tidak lepas dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Tadi sudah saya katakan, kewenangan desa itu ada 3, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu yang menjadi kewenangannya. Jadi kewenangan itu juga akan nanti mengaitkan dengan kepemimpinan yang dia laksanakan. Kemudian yang kedua, kepala desa dipilih oleh langsung masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. Jadi kepala desa pun juga harus punya kepemimpinan karena sudah dipilih oleh masyarakat. Saya meyakini penuh bisa menjadi kepala desa, dia pasti sudah punya secara bakat, punya watak kepemimpinan. Tinggal nanti setelah jadi kepala desa, karena melayani berbagai macam, nanti ilmu-ilmu kepemimpinannya akan muncul karena pengalaman. Tapi yang bagusnya pemerintahan itu dipelajari sebelum masuk ke lapangannya. Jadi nanti kita lengkap kepemimpinan seperti secara teori dan kepemimpinan secara prakteknya. Kemudian perangkat desa diangkat kepala desa setelah mendapat rekomendasi dari camat. Kepala desa juga perangkat desa juga harus belajar bagaimana dia seorang jadikasi yang baik, kaur yang baik, kadus yang baik. Itu juga harus banyak belajar tentang kepemimpinan, terutama kepala dusun. Kepala dusun itu kan masyarakatnya kan heterogen. Kepemimpinan terhadap masyarakat itu juga sangat diperlukan sekali. Nah ini kompetensi. Kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh pemimpin aparatur pemerintahan desa? Kompetensi itu kemampuan yang harus dimiliki. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin aparatur pemerintahan desa. 1. Kecerdasan intelektual. Pengertian kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang dimiliki oleh akal pikiran kita. Kecerdasan intelektual biasanya itu faktor pembelajaran secara formal. Pembelajaran secara formal ya seolah dari SD, SMP, SMA, sampai S1, S2, doktor atau yang lainnya. Juga bisa melalui pendidikan non-formal maupun informal. Nah, intelektual ini juga punya peranan yang sangat tinggi. Kenapa hari ini pendidikan, contohnya pendidikan seorang perangkat desa minimal lulusan SMA atau sederajat, ya Mbak Yanti ya. Kemudian kalau pendidikan kepala desa SMP atau sederajat. Namun demikian saya menyarankan, terutama ini yang perangkat-perangkat yang masih muda atau Pak Kades yang punya harapan ke depan ya. Kalau yang sudah S1 bisa sekolah S2 ya. Kalau yang masih SMA ya bisa kuliah gitu aja. Karena saya meyakini semakin tinggi pendidikan seseorang dengan keintelektualan itu otomatis akan meningkat. Namun demikian keintelektualan yang kuat itu pun ya tetap harus
barengi dengan nilai nggih. Nilai itu artinya ilmu yang bisa mengukur kebenaran dan kesalahan gitu. Jadi tidak bisa inteleknya tinggi, ya, inteleknya tinggi, tapi ilmunya tinggi, tapi bebas nilai. Bebas nilai artinya tidak bisa mengukur antara kepentingan yang baik dan benar gitu. Karena kita menganut hidup di Indonesia yang menganut Pancasila, karena kita juga sebagai orang yang beragama. Jadi ilmu yang kita punyai, intelek yang kita punyai, itu kalau kalimatnya Mas Budi itu sebagai amal jariahnya. Ya, ya saya juga sama dengan pendapatnya Mas Budi, Mbak Yanti, ini orang-orang baik. Jadi keilmuan yang kita punyai harus kita manfaatkan. Gitu. Saya juga pernah pernah ngaji juga, yang namanya suatu ilmu itu akan minta pertanggungjawaban kita. Jadi kalau kita punya ilmu, ya ilmu yang baik itu juga harus diajarkan kepada yang lain. Tidak usah pelit-pelit, dan yakinlah kalau semakin kita banyak mengajarkan ilmu kepada orang lain, sebenarnya disitulah kita sedang tambah ilmunya, disitulah amal kita sedang mengalir, itu aja. Dan saya kira itu sangat luar biasa sekali, makanya keintelektualan menurut saya juga hukumnya wajib. Monggo Bapak Kades, Bapak perangkat, pokoknya kejar setinggi mungkin tentang keintelektualan, baik melalui akademis, melalui non formal maupun informal. Kemudian yang namanya pemimpin juga itu harus punya yang namanya kecerdasan emosional. Ojo seneng mutungan, ojo jengkelan. Yang namanya pemimpin ya isinya masalah, itu aja. Kalau ingin jadi tidak ada masalah, jangan jadi pemimpin. Ekstrimnya kalau tidak ingin jadi masalah, jangan jadi kepala desa atau perangkat desa. Yang namanya pemimpin ya seperti itu. Memang tugas pemimpin ya menyelesaikan masalah. Makanya kemampuan emosional itu harus punya peranan yang sangat tinggi. Saya pesan ini, di saat mengambil sedang marah, sedang emosional tinggi, jangan mengambil keputusan. Ya. Kalau mengambil keputusan di saat orang itu sedang marah, itu nanti tidak rasional. Biasanya orang yang mengambil keputusan marah itu, ya dengan sakit hati ya Mbak Yanti. Jadi keputusan itu sangat subjektivitas. Jadi ingat itu, di saat marah jangan ngambil keputusan. Kalau kita beragama Islam, kalau sedang marah yang ngambil wudhu, gitu aja, biar dingin. Gitu. Makanya dalam emosional itu punya peran yang sangat tinggi sekali. Gitu. Nah kita rata-rata itu ya memang dalam proses. Kalau kita bekerja umpamanya Pak Kades atau Bu Kades atau saya sendiri atau orang lain, ada masalah di rumah dibawa ke kantor. Sudah cekcok mungkin dengan suami atau dengan istri, dengan anak. Di kantor itu ya masih marah-marah. Ya, jangan sekali-kali, sering saya katakan itu berwajah berak. Berwajah berak itu merontak. Ya. Kalau ada orang datang ya disapa itu. Emosionalnya berarti bagus. Pak, Bu, wonten napa sing perlu kula bantu? Bapak, Ibu, apa yang perlu saya bantu? Nggih. Saya sering ngambil percontohan itu di perbankan. Nggih. Di perbankan itu kan kalau ada tamu kan disapa sih, mulai dari satpamnya, dari pelayan-pelayannya itu ramah. Nah itu yang diharapkan di pemerintahan seperti itu, pelayanan prima. Jadi kemampuan emosional itu harus sangat tinggi sekali. Nggih. Karena kita itu pelayan masyarakat. Yang namanya pelayan itu kan kerjaan yang tidak mengenakan sih. Ya, pasti ada rasa yang kita korbankan untuk kebaikan orang lain. Tapi itu karena suatu pilihan hidup ya harus kita lakukan. Jadi peranan emosional itu sangat tinggi sekali. Orang semakin tinggi kepemimpinannya, kemampuan emosionalnya itu makin baik. Tenang di saat menghadapi suatu masalah. Masalah dalam hidup pasti ada, tapi masalah yang hidup dalam kepemimpinan usahakan jangan masuk hati. Seperti saya bilang sama Mbak Yanti, jangan terlalu baper, bawa perasaan. Kalau bawa perasaan ya karena kewanitaan ya. Dominan perasaan. Iya. Di sini sakit hati sih Mas Budi. Ya. Terus tamu siki masalah, tamu isi masalah, wis bantu. Wis ora ana bener dipaido wong akeh, wis kerja kesel. Istilahnya saya baper. Saya ngajarkan dengan Mas Budi, Mbak Yanti, jadi jiwa yang kuat. Kalau ada masalah jangan terlarut dari masalah.
diluarkan di dalam, keluarkan dalam hati. Tetap tersenyum, Pak. Ya, tetap tersenyum. Senyum dia kesakitan kan angel sih, Pak. Itu kayak kebohongan, kayak kemunafikan, tapi demi kebaikan ora apa-apa istilahnya. Ya, kita jangan seperti lilin total sih nggak masalah lah. Kalau lilin kan hanya menerangi tapi hancur. Tapi kita ya tetap berbagi untuk kebahagiaan gitu. Jadi kemampuan emosional itu memang sangat bagus sekali. Gitu. Orang kita itu malah kebanyakan sukses dari kemampuan emosionalnya. Gitu. Coba sih, adakah orang yang senang melihat marah-marah? Orang-orang kita ya Mas. Orang-orang itu kalau melihat kita santun, sopan, lemah lembut, dimarahi ya tetap diam, tidak banyak bicara. Orang lama-lama malah kasihan sih. Tapi kadang-kadang kita nggak tahan terhadap emosi kita. Gitu. Makanya emosi itu bisa membakar seperti api. Gitu. Jadi kesadaran membangun emosional ini sangat perlu sekali. Dan saya sampaikan, semakin tinggi jabatan, angin itu makin keras. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosional, tubuh kita itu nggak kuat. Saya jamin itu sakit-sakitan. Mesti darah tinggi, stres. Ya itu karena tiap hari marah sih nangani masalah. Ya tugas pemimpin ya memang seperti itu. Tugas pemimpin ya menampung masalah dan menyelesaikan masalah dan ngambil keputusan. Kalau ingin tidak ada permasalahan, jangan jadi pemimpin secara formal maupun informal. Ya, manusia biasa. Tapi kita jadi seorang pemimpin kalau bisa mengendalikan emosional yang bagus, ya itu perlu latihan. Perlu latihan. Kan pernah kita dengarkan sabar dan sholat itu sebagai penolong kamu. Jadi berarti kita jadi orang sabar. Memang angel sih jadi orang sabar. Sampai kapan kesabaran kita timbul? Ya semampu kita mungkin. Tapi kita tidak boleh sabar, Mas Budi. Tidak boleh sabar manakala keluarga kita dihina. Iya. Suami atau istri kita dipacari orang lain itu juga tidak boleh sabar, harus marah itu. Ya, itu nggak boleh dalam agama itu. Haram hukumnya itu, Pak. Jadi kalau lihat suami istri kita pacaran dengan orang lain malah diem itu bukan ajaran sabar itu. Justru itu haram. Tapi sabar yang ditempatkan pada tempatnya. Jadi kemampuan emosional itu sangat tinggi sekali. Dua saja sudah bagus, otaknya pintar, emosionalnya pintar. Lah ini ditambah yang ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu, adalah kalau saya katakan secara diskusi dengan Mas Budi itu ya kecerdasan yang selalu menghadirkan Allah setiap apapun detik nafas kita ya Mas Budi. Istilah pori-pori kita datang, kalau kita sedang kerja, kayak Pak Lurah mungkin sedang ngambil keputusan, ya ingat Gusti Allah itu, ingat Allah kita. Ya kalau kita sedang tanda tangan juga ingat, di saat kita akan pidato juga ingat. Saya ngajarkanlah kalau kita mimpin banyak orang, kalau saya nggak mau ngajar itu ya kemarin saya sampaikan ke Mas Budi, wudu dulu biar dapat rahmat hidayahnya dari Allah. Kecerdasan spiritual ini sangat luar biasa sekali. Saya meyakini penuh, kalau kita bekerja semata-mata ingin mendapatkan ridhonya, pahalanya, semuanya itu sebenarnya enak. Mungkin kadang-kadang kita lupa butuh Allah kita, Gusti Allah kita kalau kita ada masalah. Kalau sedang gembira ya lupa. Nah, ya makanya kecerdasan spiritual ini sangat perlu sekali. Sumber kecerdasan spiritual ini ya kalau kita meyakini berdasarkan agama yang kita yakini. Kalau itu akan kita yakini, kita melaksanakan kemampuan, itu akan menjadi suatu kekuatan luar biasa. Jadi cerdas secara akal, nuraninya emosional juga sadar, hati kita juga dengan Allah. Itu aja sudah luar biasa. Dan ini ya memang seperti itu, saya harus ngajarkan antara otak, hati, Tuhan itu harus menyatu. Ya, jadi nanti kita setiap kebijakan apapun akan ada. Ini self mastery, mengelola diri sendiri. Jadi nanti energi kepemimpinannya itu akan tampak, Pak. Coba sih Mas Budi, wong sing wajahe ora nate wudu akeh dosa kan buram sih, Mas. Tapi yang sing akeh wudu kan ya bersinar, ya bahagia karena wajah itu kan pancaran hati. Ya, kalau sering marah-marah ya ikine cari marah-marah gini merengut ikine jadi satu itu ada yang pernah cerita ini orang senang marah-marah. Yang cerita Pak Kusnan itu katanya menyatu ini seperti senang marah-marah. Ya lah sih ya. Itu self mastery. Self mastery itu mengelola diri sendiri sebelum kita meyakinkan orang lain. Ya tadi kan saya sampaikan bahwa kepemimpinan itu kan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan.
bisa memimpin orang lain, kita harus juga bisa memimpin diri sendiri. Nah, memimpin sendiri dengan self mastery itu tadi, mengelola diri sendiri. Makanya kita ya memimpin dirinya, kalau kita sudah bisa memimpin dirinya, nanti akan keluar aura di dalam tubuhnya. Kalau saya katakan sebagai energi kepemimpinan. Nanti akan memancar. Energi kepemimpinan. Ya. Kayak Mas Budi ini sudah gagah juga Mbak Yanti, sudah duduk saja duduknya bagus. Iya, itu kepemimpinannya akan mancar. Oh, ini sudah aura kepemimpinannya akan tampak. Ini kalau ini dimainkan berbarengan, ya bagus, intelektual, emosional, spiritual. Ini ilmu yang bagus. Yang keempat itu paham administrasi pemerintahan desa. Karena sudah jadi kepala desa, perangkat desa, ya kudu ngerti ya tentang administrasi pemerintahan desa. Contoh yang paling gampang lah, membuat tata naskah dinas, membuat surat undangan, bentuknya bagaimana, itu yang gampang-gampang. Belum nyampe tingkat nanti kayak Mbak Yanti yang sering ngajarkan mengenai pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, itu ilmu-ilmu sudah mulai ribet. Penyusunan APBDes, penyusunan kewenangan desa, rencana pembangunan jangka menengah desa. Tapi itu kalau dilatih terus, insya Allah baik nih. Karena pemahaman administrasi pemerintahan desa, saya sering mengatakan itu sebagai urat nadinya. Nih. Jadi kalau kita sudah mengelola diri sendiri, kita tahu ilmu secara praktis tentang administrasi pemerintahan desa. Jadi minimal ya tahulah tentang administrasi pemerintahan desa, karena administrasi itu sebagai urat nadinya organisasi. Ini terutama ya Pak Cariknya, sekretarisnya. Ini. Kalau Pak Kadesnya biasanya masalah administrasi tidak begitu, tapi yang dituntut itu penguatan di sekretaris perangkat desa, itu hal yang sangat vital sekali sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kemarin Mbak Yanti sudah membuat produk ya administrasi desa, juga nanti tugasnya setiap kaur keuangan apa ya, kaur perencanaan itu apa, kasih ini apa, kadus ini tugasnya apa. Itu tolong dipelajari sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kemudian yang kelima itu kompetensi manajerial. Ini terutama Pak Kades. Nih. Pak Kades itu harus punya namanya kompetensi manajerial. Ngatur wong, ngatur organisasi. Saya sering katakan bahwa yang namanya organisasi itu pasti ada tujuan. Orang bergabung dalam organisasi ya ada tujuan. Pak Kades punya tujuan apa jadi kepala desa, perangkat desa masuk desa punya tujuan apa, terus organisasi pemerintahan desa juga punya tujuan. Lah yang diharapkan antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi itu menyatu. Makanya kalau sudah menyatu tidak ada mengkhianati organisasinya. Nah itu namanya integritas antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi. Sering terjadi di dalam suatu organisasi itu kan. Kalau secara struktur kan jelas Mas Budi, ada kepala desa, umpamanya ada sekretaris desa, ada kaur, ada kasih kadus. Tetapi di dalam praktek, di dalam organisasi itu biasanya ada yang disebut namanya kroni. Kroni ini yang jarang dikupas di dalam organisasi. Kroni itu kelompok-kelompok Pak. Dalam suatu organisasi umpamanya di suatu desa ada 10. Ini 4 orang kelompoknya ini. Nah, 3 orang kelompoknya ini, yang lebihnya kelompokan ini. Kalau sudah terjadi kroni-kroni seperti itu yang bertentangan dengan organisasi, itu akan menjadi suatu masalah. Makanya kemampuan seorang manajerialnya ya harus pintar. Ya yang namanya sekretaris desa ya harus paham betul bagaimana tentang administrasinya, masalah keuangannya. Saya sering mengatakan berbagai kesempatan juga, sekretaris desa adalah istrinya kepala desa di kantor. Jadi artinya rumah tangga pemerintahan desa harus menyatu. Tidak boleh ada permusuhan antara kepala desa, sekretaris desa, perangkat akhirnya menjadi kroni-kroni. Dan inilah timbulnya suatu permasalahan. Makanya kemampuan manajerialnya itu memang harus pinter, ngatur, harus terlatih. Jadi mempengaruhi orang lain, tapi juga manajerialnya harus tahu. Terus kemudian yang keenam itu kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu menyangkut sifatnya teknis sekali. Ini utama sekali yang kaur, kasih, Pak Carik nih. Contoh dalam menyusun satu APBDes, tahu indeknya bagaimana. Apalagi kalau yang pinter gambar ya Mbak Yanti, teknisnya RAB-nya bagaimana. Itu teknis sekali. Ilmu teknis itu memang perlu latihan dan perlu dilatih. Nanti akan menjadi suatu skill. Kalau sudah terlatih biasa nyusun APBDes ya nanti akan cepat. Bagaimana membuat standar akuntansi keuangannya. Akuntansi keuangan, laporan SPJ itu termasuk kemampuan teknis. Bagaimana membuat suatu perjalanan dinas,
bagaimana membuat rapat, ada notulen, bagaimana pertanggungjawaban kalau suatu proyek pembeliannya dan lain-lainnya. Itu kemampuan teknis. Yang ketujuh adalah kompetensi sosial. Kalau saya meyakini kompetensi sosial biasanya Pak Kades, Pak Parangkat itu pinter karena orang kita ya sudah baik-baik sih Mas. Kompetensi sosial itu artinya kan memahami kepentingan orang lain. Orang jadi kepala desa, kompetensi sosialnya pasti baik. Ya, karena terpilih oleh masyarakat. Nah ini apa yang perlu dimiliki oleh kepemimpinan aparatur pemerintahan desa. Jadi ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, spiritual, administrasi pemerintahan desa, manajerial, teknis, dan sosial. Mungkin ada konsep yang lain. Ini hasil perenungan yang selama saya jadi camat, jadi kabak pemerintahan, sekarang di Dispermades. Ilmu ini insya Allah kalau kita punya ya sebenarnya bagus Mas. Kita dalam proses pembelajaran terus menerus. Ya. Kemudian hambatan apa ya? Hambatan apa sewaktu kita jadi pemimpin di desa? Yang pertama itu keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Sumber daya itu banyak sekali. Satu, sumber daya manusianya, berarti sumber daya aparatur pemerintahan desa. Seharusnya untuk zaman sekarang ya yang namanya perangkat desa ya harus ngerti IT, milenial. Nah, mungkin masih ada desa-desa yang memiliki kemampuan di dalam bidang komputer belum sesuai harapan. Nah ini makanya latihan terus karena alam sudah berubah. Alam sudah berubah ya latihan, jangan sampai yang nggak harap mengenai masalah komputer yang ngetik keuangan itu hanya itu saja. Kalau itu saja namanya manajemen tukang bakso, manajemen tukang cukur. Jadi semua diatur oleh satu orang. Nah, kemampuan SDM ini memang menurut saya di wilayah desa harus banyak pelatihan lah. Apakah bisa dilatih? Bisa, atas kemauannya. Jadi jangan sampai setelah jadi aparat pemerintahan desa orang ngerti apa-apa, karena itu sudah menjadi pilihan hidup. Makanya kemampuan kompetensi itu sangat penting sekali dan ini menjadi suatu hambatan di dalam memimpin desa. Mungkin Pak Kadesnya sudah semangatnya tinggi, ingin perbaikannya tinggi, ternyata unsur perangkatnya tidak mendukung manusianya, itu juga akhirnya jadi kacau, termasuk sumber daya alamnya. Kalau saya amati ini desa-desa yang maju, yang terkenal kayak di Klaten itu Pongkok ya, kemudian di Gunung Kidul itu, yang Gua Pindul itu kalau pemimpinan kepala desanya alamnya bagus, airnya banyak, itu untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui BUMDes itu juga lebih cepat. Ini juga faktor sumber daya alam juga mempengaruhi kepemimpinan. Kita repot manakala desanya dilalah orang ono sing produktif ya. Susah juga. Tapi kalau yang dekat dengan perkotaan yang kemarin saya sampaikan itu minimal kota kakek sampah bisa ngelola, itu contohnya kepemimpinan juga. Kemudian keterbatasan sumber daya dalam keuangan. Masalah dalam apapun mulai dari negara, provinsi, kabupaten, desa, masalah keuangan. Duitnya langka, terbatas, apalagi sekarang zaman COVID. Bangun itu sulit sekali. Tapi kalau kita berpikir ya mana yang perlu kita prioritaskan. Karena masalah keuangan semuanya sektor kita ya Mas Budi. Di keluarga juga sama ya, keuangan. semuanya keuangan gitu. Kemudian di strategi. Kebanyakan kemampuan di dalam bidang strategi juga akan mempengaruhi kepemimpinan. Marketing publik itu juga bagaimana menjual suatu desa biar orang lain bisa datang ke desa, apalagi kalau sudah yang punya wisata desa yang bisa meningkatkan pendapatan desa. Yang kedua, hambatan dalam pemerintahan desa itu tekanan dari berbagai stakeholder. Yang ketiga itu politik lokal yang tidak mendukung kebijakan pemerintahan desa. Nah ini sering terjadi tekanan dari berbagai stakeholder, contohnya ya pengawasan yang terlalu kuat di desa, dari media massa, dari media sana, dari NGO atau yang dari lainnya. Ini juga kalau Pak Kadesnya nggak kuat, nggak pinter ya itu juga akhirnya juga mungkin jadi suatu masalah. Terutama politik lokal musuh di saat Pilkades. Ini juga sangat menghambatan. Akhirnya menjadi suatu oposisi biasanya. Apapun yang dilakukan Pak Kades karena sudah tidak senang oposisi ya selalu dianggap salah. Betul, itu dianggap salah dan selalu menempatkan pada musuh. Jadi repot juga itu. Jadi ini juga merupakan suatu permasalahan. Yang keempat, intervensi dari pemerintah
dari atasnya. Ya, ini makanya saya dengan Mbak Yanti, Mas Budi, insya Allah setiap pengambilan keputusan yang berefek kepada desa selalu saya ajak, dan itu memang selalu saya sampaikan. Jadi jangan sampai di tingkat atas itu terlalu menekan pemerintahan desa. Jadi kalau pusat harus seperti ini, kabupaten seperti ini, provinsi pada ini, akhirnya objeknya kan rumus apapun, dalam filosofi apapun, wong terlalu diatur kan orang enak. Apalagi terlalu dalam intervensi. Karena desa itu punya otonomi asli, rekognisinya, hak asal usulnya. Dan kami pun setiap pengambilan keputusan yang menyangkut nanti kebijakan desa, insya Allah saya selalu melibatkan. Kalau di Batang berarti ada Sang Pomomo, PPDI, itu selalu kita ajak ya. Kemarin di saat kita akan peraturan perda tentang Pilkades yang segera akan kita laksanakan, ini juga melalui sharing dari arus bawah. Jadi biar kebijaksanaan itu bisa dilaksanakan dan lain-lain. Pak Kades ini lebih tahu hambatan dalam kepemimpinan desa, lain-lain. Contohnya apa? Biaya politik rekrutmen Kades itu juga terlalu tinggi, itu juga menghambat kepemimpinan. Sebenarnya ingin jujur, tapi karena dana politiknya terlalu tinggi, akhirnya ya bingung akan itu aja. Itu lain-lain, sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan. Tapi yang bisa saya rangkum ya minimal seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi masalahnya? Setelah tadi ada hambatan, ya cara mengatasinya. Manusia itu kan bukan Superman, Mas. Superman itu semuanya serba bisa. Manusia itu dengan ada keterbatasannya, manusia tempat hilaf. Makanya faktor koordinasi itu sangat penting sekali. Koordinasi ke atas berarti bisa ke Pak Camat, ya, bisa kami ke Dispermades maupun instansi-instansi lain. Contohnya kalau pengadaan barang dan jasa berarti melalui Pak Tatang, Pak Tatang, jadi itu bisa melalui pengadaan barang jasa, masalah ke DPPKD, ke inspektorat itu juga ke samping juga kepada desa-desa yang lain, itu juga koordinasi yang mantap dengan semua lini. Kemudian yang kedua, mengatasinya orang itu harus terus belajar menerus, belajar sampai liang lahat, belajar sampai ke negeri Cina. Nah, sampai ke negeri Cina sampai liang lahat. Ya belajar terus. Semakin belajar, kita terbelenggu dari kebodohan akan lagi enak daripada kita tersiksa dari suatu kebodohan. Pahami perkembangan zaman. Kalau sekarang jalan teori adaptif. Kalau kita ingin kuat, berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang sudah berbasic IT, makanya desa ya harus juga berbasic IT. Deteksi dini dan cegah dini. Ya, setiap permasalahan desa harus bisa, seorang pemimpin itu juga harus bisa mendeteksi apa yang terjadi dari kebijakan yang dia buat. Kemudian dari cara mencegah dininya dan lain-lain. Saya kira Pak Kades punya cara sendiri berdasarkan kearifan lokal, cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, saya kira itulah dari yang saya sampaikan. Ini mudah-mudahan kita tahu sih ada manfaatnya, karena ini hasil rangkuman lebih cenderung menggunakan pendekatan praktis daripada pendekatan teori, Mas Budi. Pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi saya rangkum, saya hadiahkan lah istilahnya, berbagi ilmu kepada Pak Kades, Pak Perangkat. Mudah-mudahan ilmu ini ada manfaatnya, jangan laksanakan. Kami, Mbak Yanti, Mas Budi, saya, semua jaringan kami di Dispermades ada jariah-jariah yang bisa mengalir. Amin. Dan tidak pernah ada putus-putusnya. Amin. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian pengalaman pribadi Pak Agung terkait dengan kepemimpinan aparatur pemerintahan desa. Pengalaman beliau cukup menarik, banyak. Saya kira panjenengan sudah begitu tahu persis bagaimana beliau proses dari PNS, kemudian dari pejabat-pejabat yang sudah pernah dilalui beliau, dari camat maupun kepala kantor sampai akhirnya menjadi kepala Dispermades. Pastinya pengalamannya cukup banyak. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan oleh beliau mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.